Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halimah dengan NPM 20.200.500.590. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perjuangan PGRI dari Orde Lama, Orde Baru, dan juga pada masa reformasi. Yang pertama, langsung saja perjuangan PGRI pada masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1965. Seperti pada kongres sebelumnya, pada Kongres 9 PGRI di Surabaya bulan Oktober-November 1959, Subandri dan kawan-kawan melancarkan politik adu domba di antara para peserta kongres, terutama pada waktu pemilihan ketua umum. Kali ini pun usaha tersebut tidak berhasil dan M.E. Subiadinata terpilih kembali sebagai ketua umum PB PGRI. Politik adu domba dilanjutkan kembali pada Kongres 10 di Gelora Bung Karno. Politik adu domba dilanjutkan kembali pada Kongres 10 di Gelora Bung Karno, Jakarta, tahun 1962. Subandri dan kawan-kawan melancarkan usaha keji dengan mengedarkan selebaran untuk memfitnah Subiadinata dengan menyatakan bahwa ia anti manipul dan lain sebagainya. Akibat surat selebaran ini, maka dilakukan penyelidikan dan penahanan oleh aparat keamanan terhadap 14 orang penandatanganan surat fitnah tersebut. Namun, Subiadinata dengan jiwa besar berusaha membebaskan mereka untuk pulang ke tempatnya masing-masing, terpengaruh oleh suasana selama Kongres 10 berlangsung. Akhirnya disepakati untuk memasukkan Pancasila atau Manipol Usdek sebagai dasar PGRI. Lalu selanjutnya adalah lahirnya PGRI Non-Fak Sentral atau PKI. Periode tahun 1962 sampai 1965 merupakan episode yang sangat pahit bagi PGRI. Dalam masa ini terjadi perpecahan dalam tubuh PGRI yang lebih hebat dibandingkan dengan pada periode-periode sebelumnya. Penyebab perpecahan itu pun bukan demi kepentingan guru atau profesi guru secara keseluruhan, melainkan karena ambisi politik dan luar dengan dalih Mansforming and Match and Wending atau pembentukan kekuatan dan penggunaan kekuatan yang diterapkan melalui berbagai macam organisasi masyarakat. Kubu komunis berhasil menunjuk Supardi dan Goldfried atau Macan menjadi ketua dan wakil ketua pemilihan PB PGRI. Ternyata Goldfried termasuk salah seorang penandatanganan surat selebaran fitnah, sehingga timbul protes dari sidang pleno, sehingga Goldfried akhirnya dikeluarkan dari panitia. Dengan demikian, pemilihan ketua umum dan susunan pengurus PB PGRI berjalan lancar dengan memilih kembali Subiadinata sebagai ketua umum. Lalu di sini selanjutnya ada PGRI pasca peristiwa G30 SPKI. Periode tahun 1966 sampai 1972 merupakan masa perjuangan untuk turut menegakkan Orde Baru, masa konsolidasi dan penataan kembali organisasi, serta masa meneruskan dan menyesuaikan misi organisasi secara tegas dan tepat dalam pola pembangunan nasional yang baru. Hal ini dipenuhi dengan jalan kaderisasi secara berencana dan terus-menerus. Dalam kehidupan PGRI, sudah lazim pimpinan-pimpinan organisasi di setiap eselon dibentuk melalui praktek di lapangan dengan ditunjang oleh dasar-dasar pengetahuan kepemimpinan dalam ruang lingkup ilmu pendidikan sebagai modal pertama. Pelaksanaan kaderisasi yang dimulai pada tahun 1957 di Jakarta dilanjutkan kembali mulai Juli 1973 di Bandung, Yogyakarta, dan Pandaan, Jawa Timur. Lalu yang ketiga ada usaha PGRI melawan PGRI Non-Fak Sentral atau PKI. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang kemudian disusul dengan pidato kenegaraan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 merupakan kebijaksanaan yang diterima dengan penuh
penghargaan dan harapan oleh segenap bangsa Indonesia yang telah lama mengalami penderitaan sebagai akibat dan kebijaksanaan politik. Akan tetapi, sungguh dalam praktiknya dekret tersebut salah arah, sehingga tercipta pemerintahan diktator. Situasi masyarakat benar-benar berbeda. Segenap kegiatan masyarakat termasuk kebijaksanaan pemerintah didasari keyakinan bahwa politik adalah panglima. Lalu di sini ada PGRI pada masa Orde Baru. Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, peristiwa G30 SPKI merupakan puncak dan apa yang sebelumnya berlangsung dalam tubuh PGRI, yaitu perebutan pengaruh antara kekuatan anti PKI dan pro PKI, infiltrasi dan fitnah oleh kelompok pro PKI, berdirinya PGRI Non-Fak Sentral, dan lain-lain. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, PGRI Kongres yang dibedakan dan PGRI Non-Fak Sentral di bawah pimpinan Subiadinata dan kawan-kawan berperan aktif dalam kubu yang mengganyang PKI dan ormas-ormasnya. Bersama para pelajar, mahasiswa, sarjana, dan lain-lain, para guru anggota PGRI turun ke jalan dengan meneriakan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat, yaitu bubarkan PKI, ritul kabinet 100 menteri, dan turunkan harga-harga. Mereka membentuk kesatuan-kesatuan aksi, misalnya KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPPI atau Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia, dan juga KASI atau Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. Sedangkan para guru membentuk KAGI atau Kesatuan Aksi Guru Indonesia pada tanggal 2 Februari 1966. Tugas utama KAGI adalah membersihkan dunia pendidikan Indonesia dan unsur-unsur PKI dan Orde Lama, yaitu PGRI Non-Fak Sentral atau PKI, Serikat Sekerja Pendidikan, dan PGTI, Persatuan Guru Teknik Indonesia. Lalu menyatukan semua guru di dalam satu wadah organisasi guru, yaitu PGRI, dan memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak hanya bersifat unitaristik, tetapi juga independen dan non-partai politik. Lalu ada PGRI pada masa reformasi. PGRI juga melakukan serangkaian perubahan melalui Kongres 18 pada November 1998 di Bandung sebagai respon penyesuaian terhadap tuntutan reformasi. Pada saat itulah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI mengalami perubahan guna menjawab tantangan global, tantangan nasional, dan organisasional. PGRI mengalami perubahan sebagai organisasi yang harus mampu beradaptasi dan mewujudkan dirinya sebagai the learning organization, yaitu organisasi yang senantiasa belajar sebagai organisasi yang secara berkelanjutan melakukan transformasi diri secara lebih baik dalam mengelola pengetahuan, penggunaan teknologi, sumber daya manusia, perluasan pembelajaran sebagai adaptasi dalam perubahan lingkungan. Dalam mengadaptasi perubahan lingkungan yang demikian, PGRI dituntut memiliki kecakapan untuk satu, lebih siap mengantisipasi dan beradaptasi terhadap dampak perkembangan lingkungan. Yang kedua, mengakselerasi dan mengembangkan hasil, proses, dan layanan yang lebih baik. Tiga, menjadi lebih cakap belajar dari pesaing dan mitra kerja. Yang keempat, melancarkan transfer pengetahuan dari satu bagian organisasi ke bagian lainnya. Yang kelima, belajar secara efektif dari dan kesalahan-kesalahan sendiri. Yang keenam, memberdayakan semua sumber daya manusia pada setiap jenjang organisasi. Yang ketujuh, mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menerapkan perubahan strategis. Yang kedelapan, merangsang perbaikan secara terus-menerus pada setiap bidang dan jenjang organisasi. Terima kasih.